Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Deka dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Dunia Konspirasi, yakni channel yang khusus membahas teori-teori konspirasi dan misteri yang terjadi di seluruh dunia. Berdasarkan rumor yang berkembang di tengah masyarakat, sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng, agar kalian bisa mendapatkan berita-berita atau informasi menarik mengenai teori konspirasi lainnya secara update melalui channel ini. Dan jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis. Kemudian tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, serta komen pada kolom komentar di bawah. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, Dunia Konspirasi akan membahas mengenai teori konspirasi apa saja yang berkembang pada kasus penembakan Brigadir J yang dilakukan oleh bosnya sendiri, yaitu Irjen Verdi Sambo beserta kroninya. Kasus yang telah memakan waktu 2 bulan belakangan ini memang sangat menyita perhatian dari publik. Informasi yang tidak utuh dan terkesan ditutupi terkait kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat membuat publik menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Narasi konspirasi pun dikembangkan guna memenuhi rasa ingin tahu masyarakat. Keingintahuan itu pula mendorong upaya pengungkapan hal yang dianggap publik tidak logis. Kasus bermula dari suara tembakan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli 2022. 3 hari kemudian, polisi baru mengumumkan suara itu merupakan tembak-tembakan antara Brigadir J dan Baradae alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu di rumah dinas Verdi Sambo. J tewas dalam peristiwa itu. Namun, masyarakat menilai ada kejanggalan dalam kronologi yang disampaikan polisi. Kamera pengawas CCTV di rumah dinas pun tidak berfungsi. Semula, keluarga J tidak diperkenankan melihat jenazah. Setelah pemakaman, sejumlah polisi datang ke rumah J, terus menutup pintu dan gorden jendela. Kejanggalan itu justru memunculkan kesimpangsiuran informasi. Akibatnya, berkembanglah berbagai teori konspirasi tentang kematian J yang tidak jelas asal-usulnya, tetapi menyenangkan pikiran masyarakat. Didikan polisi akhirnya menyimpulkan suara itu bukan tembak-tembakan, melainkan penembakan. Sambo pun jadi tersangka pembunuhan J pada 9 Agustus 2022. Namun, motif pembunuhan belum diungkap. Ucapan seorang pejabat yang menyebut motif pembunuhan bersifat sensitif dan hanya bisa dikonsumsi orang dewasa makin membuat pikiran awam kemana-mana. Jika semula dugaan terfokus pada hubungan antara J dan istri Sambo, gosip pun merambah ke relasi asmara Sambo dengan perempuan lain, bahkan hubungan sesama jenis antara Sambo dan J. Tak hanya itu, isu media sosial juga dikaitkan dengan penembakan di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50, hingga perjudian yang dikira di backing Sambo dan kroninya. Tentu, dugaan dan sangkaan di media sosial itu sulit dipastikan kebenarannya. Beredarnya berbagai narasi konspirasi dan aneka isu yang menunggangi kasus ini menunjukkan semakin tidak jelas informasi yang disampaikan, makin liar pula persepsi masyarakat. Munculnya teori konspirasi yang mempertaruhkan kredibilitas Polri dalam kasus kematian Brigadir J merupakan hal yang sulit dihindari. Bukan perkara benar atau salahnya narasi konspirasi tersebut, melainkan masyarakat butuh narasi konspirasi untuk memberi mereka kepastian. Kepolisian sebenarnya berusaha menetralkan teori-teori konspirasi yang beredar, khususnya seputar isu perjudian, dengan menangkap sejumlah kelompok penjudi. Namun, belajar dari penyebaran informasi untuk menandingi hoaks, informasi penangkal itu tidak akan pernah efektif. Penyebaran dan efeknya kalah jauh dibandingkan hoaxnya. Di sisi lain, pengungkapan kasus kematian Brigadir J yang berjalan selama 2 bulan terakhir juga menunjukkan tidak ada kebohongan yang sempurna. Sekali kebohongan dibuat, manusia akan terus membuat kebohongan baru untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Berikut ini adalah rangkuman teori-teori konspirasi
dari kasus tewasnya Brigadir J yang telah dirangkum oleh dunia konspirasi dari beberapa sumber. 1. Hubungan gelap sang jenderal dengan Poluan. Sebuah teori konspirasi terkait pembunuhan Brigadir J tersebar di media sosial yang diduga dibocorkan oleh intel dari Ibu Putri Cenderawati, yang saat ini tengah jadi perbincangan publik saat ini. Dikatakan bahwa motif pembunuhan Brigadir J karena terbongkarnya hubungan terlarang Ferdy Sambo dengan selingkuhannya AKP Rita Yuliana. Dilansir Bicara Berita di pikiranstriprakyat.com, ada sebuah pesan yang dikirimkan oleh nomor yang disembunyikan itu, menuturkan bahwa tewasnya Brigadir J adalah karena dia membongkar hubungan terlarang antara Ferdy Sambo dan AKP Rita Yuliana. Berikut ini penjelasan selengkapnya terkait teori konspirasi yang tengah beredar di media sosial. Sudah nikah diam-diam padahal sama-sama Kristen. Poluan juga Kristen. Bu Putri minta Brigadir J cari tahu karena curiga Sambo yang jarang pulang. Akhirnya Brigadir J cari tahu dan cerita soal Poluan Rita ke Bu Putri, kata pengirim pesan tersebut. Akhirnya Bu Putri dan Sambo cekcok di kamar karena ketahuan selingkuh sama Poluan ini. Sambo marah sama Brigadir J karena cari tahu dan cerita semuanya ke Bu Putri soal selingkuhannya. Bu Putri juga dipukul Sambo tapi sempat dibela oleh Brigadir J. Ferdy Sambo pun diduga memilih untuk menghabisi nyawa ajudan Putri Chandrawati tersebut. Sambo akhirnya takut Brigadir J cerita kemana-mana soal perselingkuhannya, maka Sambo suruh Baradae dan beberapa pasukannya ikat Brigadir J di kursi untuk diinterogasi, ucap pengirim pesan tersebut. Saat diikat di kursi, Sambo menyiksa Brigadir J dan sampai pada puncaknya menembak kepalanya Brigadir J. Rasa panik, Ferdy Sambo kemudian diduga menghubungi tim forensik untuk membersihkan tempat kejadian perkara. Setelah itu Sambo menarik CCTV rumahnya, kata pengirim pesan tersebut. Dikutip pikiranstriprakyat.com dari akun TikTok @babidolin, Kamis, 11 Agustus 2022. Dugaan perselingkuhan itu juga disampaikan oleh pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. 2. Isu hubungan sesama jenis LGBT sang jenderal. Berhembus kabar terbaru terkait adanya hubungan terlarang antar sesama jenis atau LGBT. Hubungan terlarang ini diduga melibatkan Ferdy Sambo dengan Brigadir J dan akhirnya menjadi motif kenapa sampai almarhum dieksekusi mati. Hal ini terungkap lewat pernyataan penuh kode yang disampaikan oleh mantan kuasa hukum Baradae, Doli Payumara. Anak kandung negara, tapi oleh negara dipecat. Gara-gara Baradae nih. Kacau juga Baradae, mantan pacar saya, ucap Doli Payumara, dikutip langsung oleh Teras Gorontalo dari kanal YouTube Anjas di Thailand. Tapi ya susah juga. Pacaran ini kan karena rohani, ya karena cinta Tuhan. Tapi ada pacar cowok iya, pacar cewek juga iya. Itu namanya biseksual, tambahnya. Menurut penuturan Doli Payumara, biseksual itu bisa juga terjadi pada seorang anggota polisi. Meski mengakui menyukai seorang perempuan, namun pada kenyataannya mereka juga bisa menyimpan perasaan untuk laki-laki. Karena biseksual itu bisa terjadi di polisi juga. Kalau cowok ngakunya suka sama cewek, padahal sama cowok juga suka. Apalagi secara psikologis dia menjabat paling atas, misalnya di paling atas pucuk pimpinan, berbahaya, ungkap Doli Payumara. Menanggapi hal ini, Anjas memaparkan analisanya terkait informasi yang dia peroleh tersebut. Menurut analisa Anjas, mantan pengacara Baradae tersebut sudah pasti adalah orang yang cerdas. Jadi, segala sesuatu yang dia sampaikan di media pasti sudah ada aturan hukum yang dijadikan landasan perkataannya. Sehingga, terkait pernyataan dari Dolipa tersebut, Anjas lantas mengarahkan analisanya kepada obrolan 8 jam bersama Baradae. Seperti yang diketahui, ada obrolan panjang yang terjadi antara mereka selama kurang lebih 8 jam. Pernyataan lain yang cukup gamblang juga disampaikan oleh Doli Payumara saat menjadi bintang tamu di podcast Uya Kuya. Dari pernyataan-pernyataan menggemparkan seorang Doli Payumara ini,
Ada dua macam dugaan motif pembunuhan Brigadir J yang dapat disimpulkan Anjas berdasarkan analisanya, yaitu satu, Brigadir J laporkan Ferdy Sambo punya selingkuhan yang diduga bukan dari poluan cantik, tapi mengarah ke perwira ganteng, dugaan LGBT. 2. Brigadir J laporkan dipaksa Ferdy Sambo dengan tindakan LGBT ke Putri Chandrawati. Anjas juga menambahkan, hal tersebut di atas masih berupa dugaan sesuai dengan kode-kode yang disampaikan oleh Doli Payumara dalam setiap wawancaranya. Terlepas dari isu LGBT yang merajalela ini, Anjas menjelaskan bahwa menurut pendapatnya dan pengalaman pribadi yang dia miliki selama tinggal di Thailand, orientasi seksual tidak akan mempengaruhi tindakan seseorang. Meski sebelumnya pernah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang penderita LGBT di Indonesia, bukan berarti apa yang terjadi pada Brigadir J adalah hal serupa.